Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tapi pun, Ibu dan Bapak, teman-teman sekalian, kali ini kami akan berbagi informasi mengenai kepala sekolah yang belum sertifikasi diutamakan PPG dan Jabatan tahun 2023. Benarkah informasi ini ataukah bagaimana bagi Bapak dan Ibu kepala sekolah yang belum sertifikasi? Sekaligus ini menjawab pertanyaan dari teman kita ya di salah satu komentar di kolom komentar video kita yang lain. Bagaimana dengan kepala sekolah, Min? Banyak juga Kepsek yang belum sertifikasi. Bapak dan Ibu, teman-teman sekalian, kita akan menengok dulu peraturan mengenai pengangkatan kepala sekolah ya dari guru sebagai kepala sekolah, yaitu Permendikbudristek nomor 40 tahun 2021. Di pasal 2 disebutkan di pasal 2 ayat 1 pada bagian B disebutkan bahwa seorang guru yang diberi tugas sebagai kepala sekolah harus memenuhi persyaratan, yaitu memiliki sertifikat pendidik. Loh, kalau gitu berarti kepala sekolah harus sudah bersertifikat pendidik dong. Mengapa ada kepala sekolah yang belum sertifikasi? Nah, itu ada di ayat 2-nya bahwa persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B, yaitu sertifikat pendidik, huruf D itu untuk PNS dan huruf E untuk P3K dikecualikan untuk guru yang diberikan tugas sebagai kepala sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat atau sekolah swasta atau sekolah di bawah yayasan. Nah, jadi kemungkinan besar bahwa banyak kepala sekolah di sekolah swasta yang diangkat sebagai kepala sekolah tetapi belum sertifikasi. Lalu bagaimana? Nah, kita akan lihat di tahun 2022 dulu ya, Bapak dan Ibu. Di bulan April 2022 yang lalu, Dirjen GTK membuka pendaftaran untuk seleksi administrasi pendidikan profesi guru dalam jabatan tahap 2 yang di dalamnya memuat ya untuk salah satunya adalah bagi Bapak Ibu guru yang diangkat sebagai kepala sekolah. Nah, jadi kemungkinannya di 2023 ini juga akan berlanjut untuk Bapak Ibu yang diberi tugas sebagai kepala sekolah bisa ikut melaksanakan atau mengikuti seleksi administrasi. Bagi Bapak Ibu guru di 2022 yang diangkat menjadi kepala sekolah dan sudah lulus seleksi akademik, tentu tinggal menunggu informasi kuota ataupun peluang ya Bapak dan Ibu guru terpanggil untuk mengikuti PPG dalam jabatan. Nah, bagi Bapak Ibu yang kepala sekolah belum pernah mengikuti seleksi administrasi maupun seleksi akademik, mudah-mudahan di 2023 kalau mekanismenya masih sama dengan 2022, maka kemungkinannya akan dibuka. Nah, persyaratan yang harus disiapkan setidaknya ada 4 ya Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah hasil pindah ijazah S1, lalu kemudian hasil pindah SK pengangkatan pertama dan terakhir sebagai guru, lalu hasil pindah SK pengangkatan terakhir sebagai kepala sekolah, dan hasil pindah fakta integritas yang ditandatangani dan dibubuhi materai 10.000. Formatnya terlampir pada surat pengumuman. Nah, Bapak dan Ibu sebagai gambaran itu, Bapak Ibu bisa kunjungi ppg.kemdikbud.go.id di informasi tertanggal 12 atau 13 April 2022 ya, kalau mau mengunduh format surat edarannya. Sebagai gambaran, mudah-mudahan di 2023 masih akan sama begitu ya. Nah, gambaran waktunya untuk seleksi administrasi pada saat itu adalah berkisar di 12 Februari sampai 12 April sampai 29 April. Maka kemungkinannya di 2023 ini di tanggal tersebut atau bahkan mungkin akan lebih cepat begitu ya. Sampai kemudian pengumuman hasil seleksi administrasi. Bapak dan Ibu yang sudah lulus seleksi administrasi, apakah bisa langsung ikut PPG? Tidak ya. Jadi nanti harus mengikuti seleksi yang kedua, yaitu seleksi akademik. Setelah lulus seleksi akademik, baru Bapak dan Ibu akan mendapatkan konfirmasi, notifikasi konfirmasi apakah bersedia mengikuti PPG dan jabatan atau tidak. Apakah semua yang lulus seleksi akademik akan mendapatkan notifikasi? Juga belum tentu gitu ya, karena tergantung kuota yang disiapkan oleh pemerintah dan juga ada prioritas yang diutamakan. Dalam hal ini adalah pengabdian yang paling lama, lalu kemudian usia paling tua, guru-guru yang mengajar di daerah khusus, dan Bapak Ibu guru yang mendapatkan nilai
pretestnya paling tinggi begitu. Jadi 4 standar untuk menentukan peserta PPG dalam jabatan itulah yang dipakai. Nah, kembali ke sini Bapak dan Ibu, meskipun menjadi kepala sekolah, maka kualifikasi S1 atau D4-nya harus linear dengan bidang studi PPG dalam jabatan yang akan diambil. Jadi tidak bisa sembarang mengambil PPG-nya ya. Jadi disesuaikan dengan S1 atau D4 yang dimiliki. Ini juga berlaku bagi Bapak Ibu guru kepala sekolah. Begitu ya Bapak dan Ibu teman-teman sekalian, ini jawaban kami seputar bagaimana nasib kepala sekolah yang belum sertifikasi di tahun 2023 ini. Mudah-mudahan ini memberikan manfaat bagi Bapak dan Ibu teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.